Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali kita bertemu dalam kasih Tuhan. Minggu 10 Mei 2020. Pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan memberikan judul firman Tuhan ini menjadi alatnya Tuhan. Sebagai ayat mas, saya akan membacakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa bekerja sendiri. Sebab Tuhan itu penguasa langit dan bumi. Jagat raya yang maha besar ini. Dan segala apa yang ada di dalamnya adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan sedemikian rupa. Tuhan menciptakan hanya dengan bersabda. Meskipun sangat dahsyat, tetapi hanya dengan bersabda, maka jadilah semuanya. Tetapi dalam beberapa peristiwa, Tuhan tidak bekerja sendiri, tetapi yang memakai kita sebagai alatnya, memakai orang-orang percaya, memakai manusia untuk bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan itu sebagai pelaku utamanya, dan kita dijadikan kawan sekerja Allah. Kawan sekerja Allah. Dalam 1 Korintus 3 ayat 9 berkata demikian, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi waktu Paulus menjelaskan tentang pola pelayanannya, maka dikatakan ada orang-orang, ada rasul-rasul yang bekerja diibaratkan seperti orang yang menanam. Ada yang menyiram dan lain sebagainya. Tetapi yang memberi pertumbuhan itu Tuhan. Jadi dari sini kita bisa melihat Tuhan itu menggunakan orang-orang tertentu sebagai alat untuk bekerja bersama-sama. Nah, keberhasilan dari pekerjaan itu, keberhasilan dari pekerjaan Tuhan, itu karena Tuhan yang memakai kita sebagai alatnya. Kita itu hanya sebagai alat, tidak lebih. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa kita banggakan dari keberhasilan kita. Karena semuanya itu dari Tuhan. Dari Tuhan. Oleh Tuhan, dan diberikan lagi kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita sudah mengerti hal ini, ya, bahwa kita itu hanya sebagai alat saja, maka jangan sampai kita itu mencuri kemuliaan Allah. Artinya bahwa ketika kita berhasil, kita bisa, lalu kita menepuk dada kita. Ini karena saya, ini karena aku, ini karena perbuatan saya, dan lain sebagainya. Padahal semuanya itu semata-mata karena Tuhan. Maka kemuliaan juga kita berikan kepada Tuhan. Semua bisa terjadi, bahkan perkara yang luar biasa, yang tidak masuk akal, adikodrati sekalipun, itu bukan karena perbuatan kita. Ini patut kita sadari. Bukan karena perbuatan kita. Saya berikan contoh, Nebukadnezar itu diberi anugerah sebuah keberhasilan. Ia berhasil membangun Babilonia sedemikian rupa. Salah satu 7 keajaiban dunia adalah Taman Gantung Babilonia. Waktu itu memang luar biasa. Seorang raja, sebuah kerajaan
yang bisa terbangun sedemikian rupa. Lalu Nebukadnezar ini lupa siapakah yang memberikan keberhasilan tersebut. Lupa, ia menepuk dada, ia merasa bahwa Babilonia bisa menjadi kerajaan besar dan megah itu karena tangannya, karena perbuatannya, karena apa yang dilakukan. Ia mengesampingkan Tuhan. Daniel 4 ayat yang ke-30 berkata demikian, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Ini perkataan Nebukadnezar. Dibangun oleh kekuatannya dan dibangun untuk kemuliaannya, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Karena perkataan demikian, akibatnya ia harus direndahkan oleh Tuhan selama 7 masa lamanya, direndahkan serendah-rendahnya karena ia mencuri kemuliaan, menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi itu bukan karena Tuhan tetapi karena kekuatannya sendiri. Daniel 4 ayat 32, engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Saat Tuhan memampukan kehidupan kita, sadarlah bahwa kita itu hanya sebuah alat di tangan Tuhan, tidak lebih. Alat di tangan Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja, bukan hanya kita kok. Makanya jangan sombong dipakai Tuhan sebagai alat. Tuhan itu bisa memakai siapa saja, termasuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Raja Kores ini raja yang tidak kenal Tuhan, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Latar belakangnya adalah penyembah berhala tentunya. Ketika ia dipakai Tuhan, maka ia memerintahkan untuk membangun bait Allah di Yerusalem. Perintah Raja Kores ini luar biasa. Orang-orang Yahudi disuruh pulang kembali ke Yerusalem, disuruh membangun bait Allah. Padahal orang yang tidak mengenal Tuhan. Isra pasal 1 ayat 1. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ayat yang kedua, beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Bayangkan, Tuhan bisa memakai Kores. Bahkan setiap benda ataupun makhluk pun bisa dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita ini merasa sesuatu itu hebat, sombong dan sebagainya, Tuhan bisa alihkan kepada benda, kepada makhluk yang lain untuk menyatakan kemuliaannya. Matius 3 ayat 9 contoh. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham
dari batu-batu ini. Ini teguran untuk orang-orang Farisi dari Tuhan Yesus. Karena orang-orang Farisi sombong, tinggi hati, merasa istimewa, merasa lebih hebat dari orang lain. Karena mereka merasa sebagai anak-anak Abraham, sebagai keturunan Abraham. Dan karena kesombongannya tadi Tuhan Yesus katakan, untuk jadi anak Abraham tidak harus melalui engkau yang sombong, yang merasa hebat, yang merasa suci, yang merasa taat beragama, yang keagamaannya lebih baik dari orang lain. Itu yang kamu rasakan. Tetapi untuk jadi anak-anak Tuhan, Tuhan pun bisa memakai batu-batu tadi. Batu yang mau dia, batu yang tidak sombong, batu yang mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi ini teguran karena merasa sombong, merasa istimewa, merasa hebat di hadapan manusia. Ini teguran bagi mereka merasa hebat di dalam bidang keagamaan. Kulitnya itu keagamaan, kulitnya itu rohani, tetapi dalamnya itu kesombongan. Hati-hati. Tuhan pernah marah kepada Musa karena Musa tidak menghargai kekudusan Allah di depan orang-orang Israel. Jadi Tuhan pun pernah marah kepada Musa. Musa yang diperintahkan untuk berkata kepada bukit batu supaya keluar air, tetapi Musa justru memukul bukit batu tersebut. Jadi waktu itu Musa itu marah mendengar orang-orang Israel bersungut-sungut. Beberapa waktu yang lalu Tuhan pernah memerintahkan Musa untuk memukul bukit batu agar keluar air. Dan ketika satu hari kemudian mereka kekurangan air, mereka bersungut-sungut. Mereka menyalahkan Tuhan, mereka menyalahkan Musa dan lain sebagainya. Dan ketika Musa datang kepada Tuhan, Tuhan berkata, katakan kepada bukit batu itu supaya mengeluarkan air. Hanya berkata. Jadi perintah Tuhan itu berkata. Lalu Musa mengumpulkan seluruh umat Israel. Dan di hadapan mereka Musa tidak berkata kepada bukit batu, tetapi Musa memukul bukit batu tersebut. Dari peristiwa ini kita bisa melihat air itu memang keluar lewat perbuatan Musa memukul batu tersebut. Padahal Tuhan tidak mengutus Musa, tidak menyuruh Musa untuk memukul, hanya berkata. Tetapi di hadapan orang-orang Israel, bukit batu yang dipukul tadi keluar air. Dari peristiwa ini Musa tidak diizinkan masuk tanah Kanaan. Makanya hati-hati. Ketika kita ini dipakai sebagai alatnya Tuhan, ya hanya sebatas alatnya Tuhan. Jangan lebih. Tuhan tidak mau lebih. Ya. Musa merasa lebih. Dulu pernah memukul bukit batu dan bukit batu itu keluar air. Tetapi kali ini Tuhan tidak menyuruh untuk memukul bukit batu, hanya untuk berkata saja. Bungkusnya rohani ada di hadapan Tuhan, tetapi menyalahi aturan Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan marah dan Musa tidak diizinkan masuk tanah Kanaan. Hati-hati ya, di dalam kehidupan rohani itu Tuhan yang berkuasa, kita itu anak, jangan lebih dari itu. Bilangan 20 ayat 11 katakan demikian. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini
masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Salah. Memang keluar berkat, artinya ada air. Musa itu salah. Tetapi di hadapan umat Israel, Tuhan menyatakan kemuliaan, tetap ada berkat. Air tetap keluar. Tetapi karena Musa tidak lebih dari hanya sekedar alat tadi, jadi tidak menyadari bahwa dia hanya alat, nurut taat kepada Tuhan, tidak, maka Musa menanggung akibatnya. Dalam kehidupan berjemaat, kadang-kadang kita melakukan sesuatu, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan kehidupan rohani, memang keluar berkat, ada berkat. Tetapi dalam sebuah pelanggaran, itu ada akibat yang harus kita tanggung. Kalau kita lebih dari yang apa yang Tuhan sudah rancang, sudah patok dari kehidupan kita, maka itu adalah dosa dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, untuk menyatakan kemuliaan, Tuhan ini bisa memakai siapa saja. Siapa saja bisa dipakai. Ya. Makanya ketika saat kita ini dipakai oleh Tuhan, jangan sombong. Nanti bisa dialihkan kepada orang lain, kepada benda lain, atau kepada makhluk lain. Saat kita ini dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya, ya, apa yang harus kita lakukan? Ya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan sembarangan. Jangan lebih dari yang Tuhan sudah tetapkan. Sesuai dengan patokannya Tuhan. Ya. Musa yang menggunakan otoritasnya lebih dari yang sudah ditentukan Tuhan, ternyata berakibat tidak baik bagi kehidupannya. Jadi mari kita anak-anak Tuhan. Kalau hari ini Tuhan bekerja tidak sendirian, tetapi memakai kehidupan kita, apapun yang Tuhan suruh buat kita, apapun yang harus kita lakukan, apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita perlukan melayani Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan, pergunakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau ada orang lain yang dipakai Tuhan, hormatilah mereka dengan baik. Hormati dengan baik, karena mereka itu dipakai oleh Tuhan. Jangan menjadi iri hati ketika ada orang lain dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya, lalu muncul iri hati karena orang itu mungkin lebih dari kita, mungkin orang itu diberi talenta lebih dari kita, muncul rasa iri hati. Jangan. Atau jangan menganggap rendah, menganggap remeh orang itu, karena orang itu mungkin diberi talenta lebih rendah, lebih sedikit dari kita. Jangan diremehkan. Siapapun yang, jangan dianggap rendah, jangan menganggap remeh orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Daud itu menghargai orang yang diurapi. Daud itu menghargai Saul. Dan sedikit pun Daud tidak berani menjamah Saul. Sebab Daud tahu bahwa dalam kehidupan Saul ada roh Allah. Meskipun waktu itu roh Allah sudah mundur, tapi Daud tahu Saul diangkat menjadi raja itu oleh Tuhan secara langsung. Saul itu anaknya Tuhan. Makanya dia tidak berani menjamah Saul sedikit pun, meskipun jiwanya terancam oleh Saul. Ia tidak mau merendahkan Saul. Ia tidak mau meremehkan Saul, orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadi semua yang dipakai alat oleh Tuhan adalah untuk menggenapi rencananya. Makanya kita dukung, ya, kita hormati dengan baik, karena dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya. Karena semuanya itu kan dari Tuhan. Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan jadi anaknya.
bekerja di antara kehidupan mereka, diberikan kemampuan, diurapi dengan kuasa Roh Kudus, diberikan talenta sesuai dengan kemampuannya oleh Tuhan. Tuhan yang bekerja di antara hidup mereka, dan nanti dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kebesaran diri, bukan untuk kemuliaan pribadi, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebabnya pagi hari ini, siapapun kita, entahkah kita dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya, entahkah kita melihat orang lain dipakai oleh Tuhan sebagai alat, mari kita belajar menghargai kasih karunia ini. Kita sungguh-sungguh melakukan, kita sungguh-sungguh mempergunakan kemampuan kita yang diberikan oleh Tuhan untuk bekerja bagi Tuhan. Lihat orang lain diberikan kemampuan, jangan iri hati, hormati mereka, dukung mereka, supaya pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan itu bisa digenapi, sehingga semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Allah menolong kita sekalian, dan kita akan masuk ke dalam doa, supaya lewat doa ini kita semakin dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan pun bisa memakai kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, menjadi kawan sekerja Allah untuk menggenapi firman-Mu, untuk menggenapi rancangan-Mu. Oleh sebabnya Tuhan, ketika kami dipakai sebagai alat-Mu, maka ajarkan kami untuk melakukan dengan sungguh-sungguh. Kami menjadi setia, tetap rendah hati, dan mengembalikan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kami melihat orang lain dipakai oleh Tuhan, biar kami juga tetap bisa menghargai mereka, menghormati mereka, bahkan kami boleh mendukung mereka, baik dalam doa maupun dalam perbuatan-perbuatan yang lain. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkau memakai kehidupan kami menjadi alat-Mu adalah untuk menggenapi rencana-Mu, supaya pekerjaan Tuhan di bumi ini semakin bertumbuh, berkembang, jiwa-jiwa baru dimenangkan, dan kehidupan kami pun tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu, seluruh jemaat GBI Moyosari. Engkau melingkupi mereka dari segala wabah penyakit corona ini. Engkau juga memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikerjakan. Tuhan senantiasa campur tangan atas kehidupan mereka sekalian. Terima kasih Tuhan. Berkat kasih kemurahan Allah akan tetap tinggal dalam kehidupan kami sekalian, dan menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan terima berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Allah Sang Putra, persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sudah beribadah di rumah, dan setelah ibadah ini tentunya akan ada banyak aktivitas yang harus kita kerjakan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.